Di sini Habib Hanif berapi-api menentang Deddy Mulyadi soal vasektomi yang viral dijadikan syarat bagi penerima bantuan bansos. Apa yang membuat Habib marah tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat ini ada benarnya dan mungkin ada salahnya. Semua tergantung pendapat kalian masing-masing. Namun masalah ini menjadi viral. Jika Deddy Mulyadi meneruskan visinya, maka Deddy Mulyadi akan menghadapi ulama se-Jawa Barat. Nah, bagaimanakah pendapat kalian? Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan. Jadi saya minta tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya, akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu, nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah, daripada dikasih ke koruptor mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Sekarang pertanyaannya, jadi sudah nggak bisa cowok lagi dong setelah vasektomi? Saya rangkum aja ya, nggak punya libido atau nafsu, nggak bisa ereksi, nggak bisa bangun, nggak ada rasa atau sensasi, nggak bisa cerot lagi alias orgasme kering, jadi bikin lemes, nggak semangat, semuanya itu cuma mitos. Pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu saluran air mani bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar? Makanya Anda baca, aku salah nyebut. Vasostomi atau reversal vasektomi. Itu ada proses itu, tapi ada tapinya. Nggak ada yang bisa jamin itu kembali 100%, saudara. Bahkan banyak jurnal-jurnal ilmiah membuktikan setelah melakukan penelitian, semakin lama jarak antara vasostomi atau reversal vasektomi, semakin lama jarak antara vasektominya, diputusnya dengan dikembalikannya, itu kemungkinan kembalinya semakin kecil. Jadi andai kata jarak dari vasektomi ketika diputus sampai dioperasi dikembalikan lagi 10 tahun atau lebih, itu semakin lama jarak mengembalikannya semakin kecil. Itu yang pertama. Bahkan kalau dekat sekalipun jaraknya nggak ada jaminan dia bisa balik lagi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Secara teori bisa, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Resiko itu ada. Vasektomi itu sendiri adalah salah satu metode kontrasepsi atau KB pada pria dengan tingkat keberhasilan, artinya keberhasilan mencegah kehamilan ya, lebih dari 99% atau hampir 100%. Menjadikan vasektomi menjadi metode KB pria yang paling efektif. Nah, vasektomi memutus jalur perjalanan sperma, yaitu di vas deferens, yang menyebabkan saat seorang pria orgasme dan ejakulasi tidak ada lagi sperma yang keluar. Kalau tidak ada sperma, ya tidak akan terjadi pembuahan atau kehamilan. Sekarang pertanyaannya, jadi sudah nggak bisa cowok lagi dong setelah vasektomi? Saya rangkum aja ya, nggak punya libido atau nafsu, nggak bisa ereksi, nggak bisa bangun, nggak ada rasa atau sensasi, nggak bisa cerot lagi alias orgasme kering, jadi bikin lemes, nggak semangat, semuanya itu cuma mitos. Tidak ada hubungan antara vasektomi dengan mitos-mitos tadi. Lalu kalau ada yang masih mempertanyakan, dok logika aja, kalau jalurnya diputus, apa yang dikeluarin dong waktu ejakulasi? Jawabannya tetap mani.
Mani dan sperma adalah dua hal yang berbeda. Mani adalah cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi, di mana di dalamnya terdapat sperma. Sperma sendiri berkontribusi terhadap hanya 2-5% dari cairan mani. Selebihnya berasal dari organ lain yaitu prostat dan vesikula seminalis. Jadi nggak perlu khawatir, bahkan jumlah, warna, dan konsistensi maninya pun tidak akan berbeda dibanding sebelum vasektomi. Orang yang hilang cuma 2-5% saja kok. Itulah persentase dokter yang berhubungan dengan alat kontrasepsi vasektomi. Apakah vasektomi aman atau berbahaya digunakan oleh pria? Namun Habib mencoba menjelaskan penggunaan vasektomi dalam jangka pendek dan jangka panjang menurut analisis mereka beserta hukum dalam syariat. Kalau di negara lain seperti di Jepang atau negara yang lainnya, justru pemerintahnya meminta rakyatnya untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya, tapi di Indonesia sepertinya mulai dibatasi karena angka kemiskinan semakin bertambah dan menjadi beban pemerintah menanggung kehidupan mereka. Yang kedua, kalaupun bisa biayanya mahal. Itu data menyebutkan di Amerika, itu operasi vasovasostomi untuk mengembalikan yang udah keputus itu antara 5.000 sampai 15.000 dolar, saudara. 5.000 sampai 15.000 dolar. $1 itu kurang lebih $100, kurang 1.600.000-an kurang lebih. Berarti kalau $1.000 sekitar 16 jutaan. Kalau $10.000 160 jutaan. Kalau $15.000 ente hitung sendiri. Itu kalau daerah Megamendung dapat tanah berapa meter itu? Nggak gampang biayanya, dan itu pun nggak semua tempat bisa. Harus betul-betul yang melakukan dokter spesialis urologi, spesialis saluran, mohon maaf, spesialis saluran kemih. Dan nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu, saudara. Jadi memang potensi terjadinya pemandulan permanen yang ditimbulkan karena vasektomi itu sangat besar. Dan potensi bisa dikembalikan lagi seperti semula tidak ada kepastian. Dia ada prosentasenya berdasarkan penelitian, semakin lama semakin sulit untuk dikembalikan seperti semula, saudara. Hukum, kalau hukum masalah pemandulannya itu nggak ada perubahan. Karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu naha anil ikhtisab. Rasulullah itu melarang ikhtisab. Ikhtisab itu apa? Kebiri. Rasulullah itu melarang kebiri. Kebiri dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kebiri itu satu, menghilangkan syahwat. Orang kalau udah dikebiri nggak ada syahwatnya sama sekali. Dan yang kedua, udah kehilangan kemampuan untuk reproduksi orang kalau dikebiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Banget orang yang minta tolong saya untuk biaya lahiran. Lahiran itu nggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta, karena rata-rata sesar. Dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima. Nah, dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Inilah ungkapan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ditentang habis-habisan oleh Habib Hanif dalam agama Islam. Masalahnya bagi orang kaya seperti Habaib mau punya sampai 11 tidak masalah, namun bagi orang miskin mau punya anak banyak, inilah yang membebani pemerintah, maksud Deddy Mulyadi. Namun Habib Hanif memprotes dan siap membawa ulama se-Jawa Barat. Nah, ulama-ulama mengkiaskan, maka dikiaskan kepada kebiri apa? Segala sesuatu yang menghilangkan kemampuan reproduksi, itu dikiaskan. Sebagaimana kebiri haram karena dia menyebabkan orang gak punya anak, sedangkan hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan, itu bagian daripada tujuan syariat, maqasid syariah. Maka segala sesuatu yang menyebabkan orang jadi nggak bisa punya anak secara permanen diharamkan, qiyasan ala nahyil ikhtisab.
dikiaskan kepada larangan untuk kebiri, karena ilatnya menyebabkan seseorang nggak bisa punya anak. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau hukum pemandulannya secara permanen udah jelas haram. Cuman perkembangannya di sini sehingga kadang fatwa berubah. Perkembangannya apakah vasektomi ini termasuk pemandulan permanen atau bukan? Apakah bisa dikembalikan atau bukan? Karena ini berkembang nih, teknologi berkembang. Makanya tahun 2012 dibahas lagi. Akhirnya di tahun 2012 diputuskan tetap haram oleh MUI. Lagi-lagi fatwa MUI tetap haram. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? A. Untuk tujuan yang tidak mengalahi syariat. B. Tidak menimbulkan kemandulan permanen. Tetap tuh ada wanti-wanti seperti itu. Artinya kalau nggak ada jaminan ini nggak boleh, tetap haram hukumnya. C. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Harus ada jaminan. D. Tidak menimbulkan bahaya mudarat bagi yang bersangkutan. Dan E. Ini yang paling penting. Apa? Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap, saudara. Jadi fatwa MUI jelas. Andai kata pun boleh dalam keadaan darurat tertentu, darurat medis. Kalau sekiranya bisa membahayakan diri dia, itu pun boleh. Itu pun nggak boleh jadi program pemerintah. Apalagi sampai jadi syarat untuk terima bansos. Sekarang kalau yang miskin, orangnya anaknya baru 1 bagaimana? Dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima. Nah, dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Kalau yang miskin orangnya belum punya anak bagaimana? Mau disuruh vasektomi? Andai pun dia punya anak banyak, apa nggak ada solusi lain selain memandulkan dia, selain bikin dia nggak bisa punya anak lagi? Makanya di sini tegas, ada ketentuan, ada rekomendasi dari MUI. Apa rekomendasinya? Ini yang mau saya tekankan. Rekomendasinya 1, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Jadi dilarang itu, diminta supaya pemerintah nggak kampanye, apalagi dijadikan syarat bansos. Tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat, betul atau tidak? Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.